Maaf, Bu. Interval nada adalah merupakan sebuah jarak antar nada satu ke nada yang lainnya, yang di mana baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval memiliki beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut ini. Sebentar, Bu. Ya, nggak apa-apa. Hmm, Ya, ada masalah mungkinnya dengan Ines ya. Kita tunggu aja. Sambil kita tunggu Ines mungkin. Oh ya, oke. Dilanjutkan Ines. Interval dibagi menjadi dua jenis, yaitu interval melodis dan interval harmonis. Arti interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Sedangkan interval melodis adalah nada satu dengan nada yang lain atau kedua nada yang dibunyikan secara bergantian. Dalam interval melodis dibagi menjadi dua macam, yaitu melodis ascending dan melodis descending. Ascending adalah jarak nada rendah ke nada yang lebih tinggi secara bergantian. Sedangkan descending adalah jarak nada tinggi ke nada yang lebih rendah secara bergantian. Sudah, Bu. Sudah ya. Oh, ini latihan soal. Silakan Ines. Nomor 1 saya milih, ada Michael nggak? Ada. Sebutkan dua jenis interval. Interval harmonis dan interval melodis. Benar, Bu. Oh, benar ya. Ada lagi? Yang kedua, ada Amos nggak? Ya, saya. Iya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan interval harmonis? Interval harmonis adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Bagus. Benar. Benar ya? Oke, sama. Tiga, sebentar. Marisa, Bu. Oh ya, silakan Merisa. Nomor 3. Soalnya, apakah yang dimaksud dengan interval melodis? Silakan Merisa. Merisa ada? Ada, Bu, Iya. hadir. Iya, silakan nak. Interval nada melodis adalah dua nada yang dimainkan satu nada lalu diikuti oleh nada yang lainnya secara berurutan. Iya. Benar kira-kira jawabannya? Benar, Bu. Benar ya. Oke. Masih ada lagi masih ada lagi Ines? Sudah, Bu. Sudah ya? Atau mungkin persilakan teman-temannya yang lain mau bertanya. Ya, silakan yang mau nanya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat presentasi Ines pagi hari ini. Nah, ini rekamnya. Oke, terima kasih Ines. Ya, Ibu kasih aplaus dulu buat Ines. Terima kasih atas presentasinya ya. Semakin hari presentasi kalian semakin baik adanya. Ibu harapkan di mendatang kalian lebih bagus lagi ya. Bisa jadi seperti tutorial sebaya buat teman-teman ya, supaya buat lagi yang lebih menarik ya. Dan buat teman-teman buat anak-anakku yang gilirannya nanti harus lebih baik lagi ya. Kan sudah ada beberapa temanmu sudah
kalau nggak salah udah 8 ya yang memberikan presentasi pada kita selama pembelajaran kita ya. Nah, itu dilihat yang bagus, kemudian yang sudah presentasi juga jangan kendor lagi ya. Sudah mulai dibiasakan lagi ya, mempersiapkan materi-materi yang lainnya walaupun kita tidak presentasi gitu ya, kita belajar juga ya. Oke, karena biasanya sehabis presentasi kita ada kuis. Hari ini tidak ada ya, nanti hari Senin kita ulang kembali, kita review lagi. Nah, presentasi yang berikutnya dipersilakan kepada Netanya. Silakan Netanya. Netanya. Iya, Bu. Ya, silakan Nak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Netanya Theodori Pasaribu dari Yayasan 10. Saya akan mempresentasikan tugas saya tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah luas wilayah. Sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Sedangkan luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Sehingga wilayah lautan di negara-negara ASEAN lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Yang kedua, iklim tropis dan garis khatulistiwa. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu, apa yang dimaksud daerah tropis dan garis khatulistiwa? Daerah tropis adalah daerah sekitar garis khatulistiwa yang beriklim panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan garis khatulistiwa atau ekuator adalah garis yang membagi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Lalu, mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Sekarang kita akan melihat apa dampak positif iklim tropis. Dampak positif iklim tropis antara lain, iklim tropis memiliki 2 musim saja sehingga tidak terlalu sulit menanam tanaman. Curah hujan cukup tinggi, sehingga pertanian berjalan lancar dan sumber daya alam melimpah serta beraneka ragam. Ketiga, letak geografis, astronomis, dan geologis. Contohnya, salah satu negara di ASEAN, yaitu negara Indonesia, dikaitkan dengan letak geografis, astronomis, dan geologis. Luas Indonesia, daratannya 1.922.570 km persegi, sedangkan lautan 3.257.483 km persegi. Maka, Indonesia kaya akan perikanan, terumbu karang, dan minyak bumi. Dilihat dari letak geografis, terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.